Dari berbagai macam proses pemanggilan saksi-saksi ini, kita rasanya jadi penasaran gitu, apa yang kemudian mereka sampaikan ketika memberikan keterangan gitu. Karena sampai hari ini KPK belum membongkar, belum menyampaikan keterangan-keterangan apa secara mendetail bagaimana yang kemudian mereka sampaikan ketika dimintai keterangan sebagai saksi. Belum ada gitu. Ibunda Hovifah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kita ujuk-ujuk bahwa ini adalah proses penjagalan karena Hovifah maju lagi sebagai petahana di Pilkada Jawa Timur. Nah, ini kan repot juga gitu. Hai korban ghosting, ternyata yang panjang itu bukan hanya tentang kisah kita memperjuangkan sang kekasih, tapi juga kisah KPK memperjuangkan untuk membongkar kasus-kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur. Karena prosesnya ini jauh lebih panjang daripada proses PDKT-an anak muda zaman sekarang. Kalau anak muda zaman sekarang, seminggu, 2 minggu mereka chattingan, ya, melakukan proses PDKT dengan ngajak kopi, jalan, dan sebagainya, mereka sudah bisa untuk kemudian menemukan apakah kemudian cinta dia akan diterima atau enggak gitu. Kalau KPK sudah 2 tahun lamanya untuk kemudian mengungkap kasus korupsi dana hibah, sampai sekarang belum selesai-selesai. Karena tahapannya panjang gitu, prosesnya panjang, karena ini bukan hanya tentang jenjang satu orang yang kemudian akhirnya membongkar satu korupsi kasus dana hibah. Karena dana hibah ini panjang prosesnya, mulai dari pengesahan hingga akhirnya pencairan, sampai akhirnya alokasi anggaran dana hibah ini dipotong sampai akhirnya tinggal sedikit ketika sampai pada sasaran yang kemudian mengajukan pokok pikiran dari masyarakat. Sehingga sampai hari ini setelah 2 tahun lamanya kasus dugaan korupsi dana hibah belum terbongkar siapa para tersangka di balik korupsi dana hibah yang akhirnya merugikan berbagai macam elemen masyarakat di Jawa Timur. Terbaru, mantan ketua DPRD Probolinggo ini sudah dipanggil oleh KPK. Tapi jangan salah paham, karena dipanggilnya beliau bukan sebagai tersangka melainkan saksi. Saksi-saksi sudah mulai dipanggil oleh KPK untuk kemudian menelaah lebih dalam bagaimana kemudian alur dari korupsi dana hibah ini dilakukan. Mulai dari pemotongan, mulai dari pencairan, mulai dari alokasi. Sehingga KPK bisa melihat dengan jelas seperti apa alurnya, sehingga orang-orang yang kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka, belum ditetapkan ya, maksudnya ada dugaan 21 orang ini yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ini didalami lebih dalam apakah benar kemudian orang-orang ini yang terlibat gitu. Apakah kemudian nanti ada orang-orang lain ternyata, atau apakah kemudian ini sudah orang-orangnya, sehingga mantan ketua DPRD hari ini sudah dipanggil. Dan kemarin-kemarin sudah ada berbagai macam anggota-anggota DPRD di Jawa Timur yang sudah dipanggil. Dan selain hari ini anggota atau ketua DPRD Probolinggo ini dipanggil, juga ada wakil-wakil rakyat yang kemudian sebagai anggota DPRD di Probolinggo juga ada dipanggil. Setidaknya ada 6 saksi yang hari ini dipanggil, dan mereka dimintai keterangan terkait berbagai macam tentang korupsi dana hibah di Jawa Timur. Kita akhirnya bisa melihat berbagai macam progres yang kemudian dilakukan, meskipun progres-progres ini memang cukup lama gitu. Memang cukup lama, dan KPK sudah mengakui hal ini bahwa proses untuk kemudian melihat dan menelaah tentang bagaimana korupsi dana hibah ini dilakukan, ini memang cukup lama karena ruwet dan ada di seluruh Jawa Timur gitu, sehingga kita perlu mencari berbagai macam alat bukti, keterangan gitu kan, di berbagai macam wilayah-wilayah yang ada di Jawa Timur, sehingga ketika nanti ditetapkan sebagai tersangka itu adalah kebenaran yang mutlak tanpa bisa diganggu-gugat. Dari berbagai macam proses pemanggilan saksi-saksi ini, kita rasanya jadi penasaran gitu, apa yang kemudian mereka sampaikan ketika memberikan keterangan gitu. Karena sampai hari ini KPK belum membongkar, belum menyampaikan keterangan-keterangan apa secara mendetail bagaimana yang kemudian mereka sampaikan ketika dimintai keterangan sebagai saksi. Belum ada gitu. Apakah kemudian ternyata ada keterlibatan Hovifah dalam korupsi dana hibah Jatim ini atau enggak gitu. Ini kan yang kemudian akhirnya sedikit menjadi pertanyaan, karena diakui atau tidak diakui proses dana hibah ini tetap ditanggung-jawabi oleh Gubernur Jatim gitu. Maka ketika akhirnya Gubernur Jatim ini membiarkan berbagai macam alokasi yang harusnya dapat mensejahterakan masyarakat melalui pokok pikiran masyarakat, ini tidak bisa tercapai. Ketika ini sudah tidak bisa tercapai, maka
ya amburadul akhirnya nanti proses dana-dana ini gitu. Yang akhirnya dana hibah menjadi dana korupsi. Kan ini akhirnya dari berbagai macam proses yang dilalui oleh dana hibah ini tidak menjadi dana hibah, tapi menjadi lapangan, ya kan, menjadi lapangan untuk kita melakukan tindak pidana yang namanya korupsi. Ladang basah ini untuk kemudian dipotong sampai akhirnya ketika sampai di bawah ya tidak sesuai dengan yang seharusnya dianggarkan. Hal ini yang kemudian selalu menjadi penyakit dalam proses anggaran kita. Kita selalu mengerti, meskipun orang-orang banyak yang mengakui bahwa ya itu kan hanya katanya dan hanya cerita-cerita masa lalu. Tapi mau diakui atau tidak, proses alokasi anggaran dari pusat ke daerah, dari daerah ke desa-desa, dari daerah ke masyarakat, itu memang selalu tidak sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Apalagi masyarakat juga tidak terlalu tahu tentang berapa kemudian porsi yang diberikan, seperti apa kemudian anggaran yang sudah dicairkan. Ini kan tidak semua masyarakat bisa mengakses hal tersebut. Sehingga dari peristiwa-peristiwa itu, maka para pelaku kepentingan, pejabat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan bisa untuk melakukan ruang-ruang koruptif. Sehingga dari proses-proses kejadian itu perlu ada evaluasi bagaimana kemudian transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita itu sesuai dengan nilai-nilai, sehingga tidak mencoreng apa yang kemudian menjadi tujuan untuk mesejahterakan masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur. Dan sikap Khofifah sebagai gubernur harusnya bisa melihat bagaimana kemudian potensi dari alokasi dana hibah yang sudah baik tujuannya itu juga dilakukan dengan cara yang baik, bukan malah dibiarkan dan dilepas dengan fakta integritas. Meskipun kita paham bahwa dengan fakta integritas itu nanti akhirnya dilimpahkan berbagai macam kewenangan dan kekuasaannya, sehingga Khofifah bisa terlepas dari berbagai macam korupsi dana hibah. Ini cerdas, ini pemimpin kita yang cerdas ini, Khofifah itu, Ibunda Khofifah. Sehingga hari ini kita bisa melihat bersama bagaimana kemudian saksi-saksi sudah mulai dipanggil. Setidaknya kita bisa melihat kecerahan lah. Dan harapannya kecerahan itu adalah cahaya yang terang, bukan cahaya yang sengaja diterangkan. Sehingga memang memberikan suatu kebenaran bagaimana kemudian korupsi dana hibah ini dilakukan, siapa para penanggung jawabnya, siapa para yang kemudian melakukan tindakan-tindakan ini, yang akhirnya mendolimi masyarakat Jawa Timur. Apakah kemudian Khofifah juga mendolimi masyarakat Jawa Timur? Ya, kita belum tahu. Karena kita terus menunggu gitu, apa kemudian peran Khofifah dalam proses korupsi dana hibah ini? Apakah dia juga mengambil peran untuk melancarkan berbagai macam korupsi atau enggak? Itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan. Sehingga contoh pemimpin yang baik dan tegas dalam proses berbagai macam hal di birokrasi yang ada di pemerintahan itu juga perlu diterapkan dan perlu ditunjukkan, sehingga kita tidak memiliki keraguan kepada pemimpin kita bahwa mereka dapat mengelola berbagai macam anggaran dengan baik. Karena salah satu yang paling penting dalam proses pemerintahan adalah bagaimana politik anggaran itu diberikan, dan setelah politik anggaran itu diberikan adalah tentang bagaimana implementasi dari politik anggaran itu dan sampai apa tujuan-tujuan dari politik anggaran itu yang kemudian perlu dilakukan. Sehingga kalau akhirnya dari berbagai macam politik anggaran sudah dilakukan tujuannya baik tapi implementasinya tidak baik, maka kesejahteraan dan cita-cita yang awalnya ingin dituju dari politik anggaran itu tidak akan bisa tercapai. Kalau sudah tidak tercapai, maka masyarakat Jawa Timur ini nggak maju-maju. Kalau sudah nggak maju-maju, kita harus mengganti gubernurnya. Sehingga birokrasi atau tatanan pemerintahan yang baik itu dapat diterapkan lagi dengan harapan baru. Kalau harapan baru ini tidak bisa berakhir lagi, ini perlu kita evaluasi nih. Sampai kapan kemudian pemerintahan kita tidak bisa melakukan birokrasi yang baik. Tapi dari berbagai macam proses kedugaan korupsi dana hibah ini, kita harus bisa melihat apa-apa yang kemudian sudah dilakukan KPK, dan kita terus pantau bagaimana perkembangannya, sehingga dari berbagai macam dugaan-dugaan ini jangan sampai di kemudian hari ketika orang-orang ditetapkan sebagai tersangka, misal Ibunda Khofifah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian kita ujuk-ujuk bahwa ini adalah proses penjagalan karena Khofifah maju lagi sebagai petahana di Pilkada Jawa Timur. Ini kan repot juga gitu kan. Sehingga ini memang sudah berjalan, maka ketika waktunya sudah tiba, entah Khofifah terlibat atau tidak terlibat menjelang pemilu atau pemilihan atau enggak ada urusan. Yang penting apa yang kemudian sudah menjadi temuan KPK tetap harus ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau Khofifah akhirnya nanti bukan sebagai tersangka, maka dia gak bisa nyalon. Kalau gak bisa nyalon, maka kemungkinan yang bertarung adalah Risma, Gushan, dan Lulu serta Lukman. Repot kalau gak ada petahana, maka mungkin nanti akan terjadi berbagai macam hal-hal yang di luar kemungkinan-kemungkinan. Tapi ini semua hanyalah cerita-cerita kemungkinan juga, yang mungkin benar atau tidak, tapi apapun yang kemudian disampaikan adalah informasi yang pernah saya baca.
Saya pikir itu, cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.